Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Miskasari dengan NIM 2304130016 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur MKU Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Ibu Rati Ayu Pratiwi Nindya, SPD MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan dampak positif literasi digital. Apa yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu ada 3 topik utama. Yang pertama, definisi umum literasi digital, lalu yang kedua, manfaat literasi digital, dan yang terakhir, dampak positif literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan menggunakan media digital dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, sehat, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sudah memaparkan 5 manfaat literasi digital, yaitu yang pertama menghemat waktu, yang kedua belajar lebih cepat, yang ketiga menghemat uang, yang keempat mempermudah pekerjaan, dan yang terakhir selalu up to date. Di sini saya akan membahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu menghemat waktu. Dalam usaha menemukan informasi yang dibutuhkan, menjadi lebih cepat berkat adanya literasi digital. Bisa dengan cepat mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugas maupun pekerjaan lainnya. Selain itu, kita dapat langsung membuka media digital untuk menulis kata kuncinya dalam pencarian. Lalu masuk yang kedua, yaitu belajar lebih cepat. Literasi digital mempercepat belajar dengan memungkinkan akses mudah ke sumber daya online. Kemampuan mengevaluasi informasi secara efektif juga meningkat serta mempercepat pemahaman dan analisis. Interaksi dengan teknologi memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan akses ke komunitas belajar online, memberikan pelajar keunggulan dalam pertukaran pengetahuan. Lalu masuk yang ketiga, yaitu menghemat uang. Saat ini banyak aplikasi gratis, khusus yang berisi buku-buku gratis atau berita-berita gratis yang dapat dinikmati semuanya tanpa harus membayar terlebih dahulu. Selain aplikasi, banyak artikel dan berita-berita online yang dapat dibaca hanya dengan membuka browser dan melakukan pencarian berita apa yang akan kita baca. Lalu, masuk yang keempat, yaitu mempermudah pekerjaan. Beredarnya informasi-informasi yang berasal dari berbagai sumber membuat kita selaku pengguna internet lebih mudah dalam mengetahui informasi yang tepat sesuai kebutuhan. Selain itu, dapat digunakan untuk membantu pekerjaan dalam pemanfaatan komputer, misalnya dalam penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Lalu masuk yang terakhir, yaitu selalu up to date. Kemudahan mendapat informasi dari berbagai media manapun membuat siapapun tidak akan pernah ketinggalan zaman untuk mengetahui berita terbaru. Banyak sekali fitur di media sosial, khususnya aplikasi berita yang dapat membunyikan lonceng notifikasi jika berita terbaru muncul. Lalu selanjutnya, yaitu dampak positif literasi digital. Dampak positif teknologi dan literasi digital dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang yang pertama, bidang sosial masyarakat, yang kedua bidang pendidikan, lalu yang ketiga bidang proses pembelajaran. Di sini saya akan membahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu bidang sosial masyarakat. Itu adanya melek teknologi. Melek teknologi adalah kemampuan menggunakan teknologi untuk mengakses informasi. Lalu yang kedua ada kritis, yaitu kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Lalu yang ketiga ada kreatif, yaitu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Lalu yang selanjutnya ada berpikir etis, yaitu kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis.
Lalu yang terakhir yaitu adanya aksi sosial, yaitu kita berpartisipasi aktif dalam aksi sosial. Lalu yang selanjutnya yaitu bidang proses pembelajaran. Di sini terdapat 4, yaitu yang pertama teleconference, yaitu memungkinkan adanya kelas virtual. Lalu yang kedua ada metode pembelajaran. Munculnya metode pembelajaran yang baru dengan teknologi abstrak. Lalu yang ketiga adanya perpustakaan online, yaitu berupa perpustakaan dalam bentuk digital. Lalu yang terakhir yaitu publikasi hasil penelitian. Publikasi hasil penelitian dalam internet akan memudahkan pengaksesan. Lalu yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Yang pertama ada administrasi, yaitu sistem administrasi pada lembaga pendidikan lebih mudah dan lancar. Lalu yang kedua ada informasi, yaitu informasi yang dibutuhkan lebih cepat dalam mengakses tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga ada media massa. Munculnya media massa sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Lalu yang keempat ada sistem pendukung. Literasi digital sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Lalu yang kelima ada inovasi, yaitu inovasi e-learning yang memudahkan proses pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan literasi digital. Setelah mengetahui manfaat dan dampak positif literasi digital, tentunya di tengah sebaran informasi di media sosial atau di media digital, maka kemampuan literasi digital menjadi suatu yang strategis untuk mengikuti perkembangan iptek yang lebih luas tanpa batas ruang dan waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.